Yang saya mau tanyakan, dia keluarnya Pak terus dipanggil sama terdakwa. Dipanggil kan sama terdakwa pada saat di karpot itu kan? Tidak dipanggil Bapak, memang kami di karpot. Oh di karpot. Apa yang disampaikan terdakwa sama kamu? Itu ada, bukan ke saya Bapak, ke kami di situ. Ke kami itu siapa? Ada saya, kamu, ada Yogi, ada Romer, baru Kodir. Siapa? Kodir yang mulia. Kodir. Bapak. Siap. Ah itu sudah Bapak. Ya apa yang disampaikan terdakwa? Bilang bagaimana kalau ini jadi ke keluarga kalian katanya. Bagaimana kalau ini terjadi di keluarga kalian? Kamu bisa tahu nggak apa maksud kata-kata terdakwa itu? Tidak tahu. Tadi kamu menjelaskan ada Kodir. Ada Kodir. Pada saat Kodir ini kamu datang itu, apakah Kodir itu sudah di situ sebelumnya apa bagaimana? Sudah di situ Bapak. Tadi kan kamu jelaskan di sama majelis bahwa yang buka pintu kunci itu siapa namanya? Si Kuat. Tidak ada sejelas si Yosua almarhum. Pintu mobil Bapak. Enggak, pintu pagar. Ah, pada saat datang. Saya tidak memperhatikan kalau yang buka pintu pagar Bapak. Oh, tidak memperhatikan. Jadi pada saat turun itu sudah terbuka begitu? Siap, langsung. Terbuka apa masih terkunci? Terbuka Bapak. Terbuka. Siap. Kamu ketemu Kodir itu apakah pada saat setelah penembakan, pada saat kau ada di karpot atau sebelumnya? Sebelumnya ada ketemu Bapak, pas masuk ke dalam itu ada Kodir. Di mana posisinya dia? Di dalam. Di dalam itu di kan? Karpot Bapak, karpot di dalam luar. Kan itu bentuknya itu garasi, apa namanya, ada itu di garasi, terus masuk garasi lagi, terus dapur ke dalam. Di mana kamu ketemunya? Di garasi yang luar Bapak. Garasi yang luar. Siap. Jadi Kodir tahu kalau kalian masuk semua? Tahu Bapak. Tahu. Terus setelah itu apa yang dilakukan Kodir pada saat kamu di dalam itu? Saudara jaksa fokus pada terdakwa. Kenapa ditanyakan itu? Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan tadi jaksa yang lain. Saya mau tanyakan pengetahuan Kodir juga, apakah dia mengetahui persoalan Kodir itu? sudah kita periksa, tidak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Setelah itu saudara saksi disampaikan oleh terdakwa setelah itu. Habis itu yang pertama yang saksi tahu yang datang itu si Ridwan Soplan itu ya? Pak Kasat. Terus datang yang lain-lainnya yang kamu tidak tahu ya? Siap. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Izin majelis, terima kasih. Saudara saksi, saya kembali ke Magelang sebentar ya. Siap Ibu. Pada saat saudara dari alun-alun diperintahkan pulang oleh terdakwa PC bersama RR, itu kan RR naik ke atas. Kamu ikut juga naik ke atas toh? Tadi saudara waktu ditanya majelis, saudara menerangkan kalau sempat melihat ke dalam. Yang saya tanyakan, pada saat saudara melihat ke dalam, bagaimana keadaan tempat tidur itu? Acak-acakan atau seperti biasa? Iya, biasa saja. Seperti biasa. Ibu PC cuma baring. Berbaring. Siap. Seperti biasa, ya. Tuh. Terus pada saat ini penegasan aja. Siap. Kemarin saudara PC sebagai saksi ya. Siap. Di perkara saudara. Pada saat itu terdakwa PC menerangkan kalau untuk naik ke lantai 3 harus ada perintah atau seizin. Betul. Ya. Ibu. Nah, yang saya tanyakan, tadi saudara membawa senjata. Siap. Sebelumnya pernahkah ada yang bisa naik ke lantai 3 kalau tidak ada perintah? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Berarti bersesuaian dengan keterangan kemarin ya. Siap. Berarti bisa masuk ke lantai 3 kalau ada perintah. Betul Ibu. Dari Pak FS ataupun dari PC. Betul? Jadi untuk sampai masuk menyimpan senjata di kamarnya terdakwa PC dan terdakwa itu pun atas perintah. Atas perintah Ibu. Atas izin. Atas izin juga. Oke. Sekarang saya tanyakan mengenai, kamu kan mengerti mengenai peluru nih ya. Siap Ibu. Peluru. Pada saat kamu, saya nggak ngerti nih peluru. Siap. Pada saat orang mengisi peluru itu, ya, itu berarti numpuk dia ya.
Ya, betul. artinya yang lama itu turun. Iya, Gimana? betul Ibu. Seperti itu. Siap. Nah, pada saat kamu kokang, Kokang. pertama peluru yang lama yang keluar atau peluru yang baru kamu masukkan? Peluru yang baru Ibu. Peluru yang baru Peluru kamu yang baru. masukkan. Siap. Karena paling atas. Itu karena itu paling atas, ya. Jadi yang ditembakkan itu peluru yang baru. Peluru yang baru. Oke. Sekarang saya menanyakan mengenai pengetahuanmu mengenai Glock, ya. Siap. Ini Glock. Bukan, Glock. Saudara kan pegang Glock nih. Betul, Jadi Ibu. tahu persis kalau yang kan tadi saudara menerangkan pada saat terdakwa FS maju, saudara kan ikut maju atau tetap di tempat? Di tempat. Waktu nembak itu tidak maju, Tidak maju. Bu. tidak maju. Tidak ada maju. Jadi pada saat ke depan FS, saudara melihat terdakwa FS pegang Glock. Pegang Glock. Itu memang jenis Glock. Saudara Jenis betul Glock. itu tahu Glock? Tahu. Tahu. Itu kalau kita mau nembak, ini misalnya nih, saya nggak ngerti nih senjata. Saya kokang Siap. untuk menembak. Nah, apakah untuk menembak selanjutnya senjata Glock tadi harus saya kokang kembali? Tidak Ibu. Tidak. Setelah itu kamu melihat waktu itu menembak. Siap. Ke bagian mananya saudara tidak Tidak tahu, tahu. ya. Tapi ke arah tempat Almarhum. almarhum terkelungkup. Siap. Bagian kaki, tengah atau di depan? Saya nggak bisa pastikan. Tidak bisa dipastikan. Betul, Ibu. Setelah itu tadi saudara menerangkan kalau FS itu sempat menembakkan tetap pakai senjata Glock itu ke arah Tangga, di atas tangga. atas Siap. tangga. Setelah itu baru mengokang kembali, Pada saat berbalik Ibu. artinya itu senjata yang berbeda. Berbeda. Jadi satu kali kokang, itu tidak dikokang lagi. Tidak dikokang. Yang kedua itu baru saudara lihat HS. HS, Betul, itu Ibu. yang ditembakkan ke dekat Ke arah atas TV. TV, Siap. baru itu ya. Megangkan di tangan almarhum. Sekarang saya nanya samamu ya. Saudara ini sebetulnya driver ini TR-mu atau sprintmu ini driver. Driver Ibu. Drivernya siapa di Pak Sambo. Pak Sambo. Tapi pada kenyataannya saudara drivernya Pak Sambo atau drivernya Pak Sambo tetap. Pak Sambo. Siap. Sempet kan di situ kan ada Romer. Siap. Nah, sempet juga Piket. bawa Pak Sambo driver. Iya, saya pasangannya dengan Bang Daden Ibu. Oke. Saudara mengetahui enggak ini ya terdakwa Sambo ini itu kan kalau biasanya sepengetahuan saya ya kalau atasan kalau jenderal itu tidak akan pegang senjata itu sendiri. Maksudnya ataupun dipegang ditaruh di mana? Itu saudara tahu enggak? Misalnya kalau ada senjata ditaruh Siap. di mana? Tergantung Ibu. Tergantung. Iya. Sepengetahuan saudara, saksi selama melayani Pak FS Siap. itu beliau ini punya senjata apa aja Banyak Ibu. yang biasa dipegang? Jadi di mobil itu di depan untuk ajudan kami ada senjata laras panjang Sig Sauer MCX. Baru di belakang tempat duduk ajudan itu ada satu senjata yang nyantol itu Wilson Combat. Baru di kopelnya Pak FS itu kopel dinas ada senjata Kebot. Baru di dalam ransel dinasnya Bapak itu ada senjata yang kecil, Ibu saya tidak tahu itu merek apa. Baru ada satu lagi senjata Glock, Ibu. Oke. Yang di dalam ransel, Ibu. Ini setelah kejadian saya tanya, mungkin ingatanmu pada saat itu Pak terdakwa FS jadi saksi untuk kamu RR dan Kuat ya? Siap. Pada saat itu saya menunjukkan senjata Siap. ke saksinya pada saat itu dan sempat menyerahkan kepadamu Glock. Setelah kejadian. Setelah pastikan. kejadian. Setelah kejadian. Pernah diserahkan Pernah. senjata Glock? Pernah Ibu. Itu Glock berapa? Masih ingat? Glock 17 kalau tidak salah. Glock 17. Siap.
Kenapa diserahkan ke saksi pada saat itu? Katanya untuk jaga diri, Ibu. Untuk jaga diri. Siap. Jaga diri dari apa? Tidak Kan tahu. kamu ini sudah apa namanya? Udah ada kejadian. Siap. Menjaga diri dari siapa maksudnya? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, tapi terus kemana itu senjata? Jadi pada saat saya dibawa ke Brimob, Ibu, senjata itu ditinggal. Saya tidak bawa, karena waktu ke Brimob saya cuma bawa satu HP yang diserahkan oleh Pak Efes juga. Jadi untuk HP saya yang lainnya ditinggal, termasuk HP ini juga. Dan senjata dan tas saya, semua barang-barang ditinggal. Ditinggal di Saguling. Saguling. Siap. Nah sekarang saudara pernah nggak diinterogasi oleh Arif Rahman? Tidak pernah. Tidak. Waktu di Saguling, nih kamu kan diambil dari Saguling itu tanggal berapa kemarin? Kalau tanggalnya saya lupa. Lupa ya. Siap, Ibu. Nah, pernah nggak kamu menerangkan skenario ke Arif Rahman atau ke yang lainnya pada saat di Saguling? Kalau Pak Beni atau Pak Santo, pernah nggak kamu? Kalau Pak itu masih di Duren 3, Ibu. Pak Duren Beni. 3. Iya, Pak Beni, Pak Santo, yang orang-orang dari Propos itu Duren 3. Orang dari Jaksel juga, Polres Jaksel dari Duren 3 semua itu, Ibu. Saya jelaskan. Dibuatkan BAI nggak? Ada dibuatkan waktu di Propos kalau tidak salah. Waktu di Propos. Jadi waktu di Saguling atau di Duren 3 tidak? Di Saguling tidak ada, Ibu. Tidak. Waktu di Saguling tidak. Iya, Duren 3 juga cuma diinterogasi aja, Pak. Ibu. Itu yang Tidak saudara dicatat. kenal yang skenario ya? Siap, Ibu. Karena skenario yang kamu buat sama dengan BAI yang dibikin Pak Sambo. Siap, Ibu. Ya. Siap. Dilanjutkan. Saudara saksi ya? Siap, Bapak. Saya langsung aja. Tadi sudah menerangkan di lantai 3 Saguling ngomong terdakwa Sambo menjelaskan tentang skenario. Betul. Kemudian terdakwa Putri ngomong masalah CCTV gitu. Siap. Pertanyaan saya, apa jawaban terdakwa? Saya sendiri, Bapak. Mimpi atau apa misalnya? Atau Siap, ada Bapak. orang Jadi yang dari semenjak tanggal 8 itu saya banyak mengalami mimpi buruk, Bapak. Siap. Mimpi buruk, ya. Apalagi pada saat saya dipertemukan sama Masalah orang tua saya bersalah lah juga. gitu ya. Pada saat saya dipertemukan dengan orang tua pada saat waktu di Brimob juga, Bapak. Oke. Selanjutnya, pernahkah saksi diminta untuk bersih-bersih barang korban? Pernah, Bapak. Kapan ini? Jadi pada saat itu barang-barang almarhum itu sudah di packing. Saya tidak tahu yang packing antara ajudan, ART atau siapa. Di packing terus dibawa ke posko ADC di Duren 3. Lalu pada saat itu itu pakai sarung tangan, saudara. izin, Bapak, saya jelaskan dulu. Iya. Lalu pada saat itu saya dipanggil sama Ibu PC, saya, Kuat, dan Ricky. Baru Ibu PC bilang ke saya sama Ricky, nanti Dek, kamu ke posko, kamu ambil barang-barangnya almarhum, bawa balik ke Saguling, naikkan ke lantai 2 di ruang kerja. Nanti bawa di sini dulu aja. Oh ya, jadi pergi saya sama Ricky pakai mobil ambil barang, banyak itu barang. Sama Sudah Ricky, didus-dus semua. Baru sampai di lantai 2, Ibu bilang nanti pakai sarung tangan, Dek. Oh, ibu siapa? Ibu PC. Ibu PC. Ibu PC. Suruh pakai sarung tangan kami. Ibu PC juga pakai sarung tangan. Tangan. Itu Baru- yang ngasih sarung tangan Bu PC. Nih sarung tangan. Memang ada dulu. sarung tangan di situ. Oh, udah ada sarung. Disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer. Kan barang-barang almarhum tuh atau baju-baju banyak di laundry. Gimana tadi terdakwa PC ngomongnya gimana? Eh, Sarung tangan? Dikasih sarung tangan. Dia kata-katanya pakai ini gitu. Iya, nanti pakai sarung tangan. Pakai, kami semua sudah pakai. Baru kan barang-barang almarhum ada yang di laundry, jadi plastikan semua. Baru tas-tasnya, sendal, sama ada uang di dalam tas itu, dompet, KTP dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan, Bapak. Jadi disemprot pakai disinfektan, baru lap pakai tisu. Kata Ibu PC mau hilangin sidik jarinya Pak FS. Oh, gitu. Karena Pak FS sempat periksa barangnya Itu almarhum. ngomong ya, terdakwa Ngomong. PC ngomong. Dibersihkan pakai apa tadi? Dibersihkan pakai hand sanitizer sama disinfektan, terus pakai tisu. Saudara sendiri yang bersihkan. Kami berempat. Sama siapa sih? Saya, Ibu PC, Om Kuat sama Ricky. Oh, Ibu PC juga ikut. Ikut juga. Ibu PC kalau tidak salah dompet
sama tas Ya, intinya menghilangkan jejak sidik jari dari Pak Efes. terdakwa Sambo. Siap. Saya Ricky, Itu tadi Ricky, saya Ricky, Kuat, dan Ibu PC. Kuat, Ibu PC dan saudara sendiri, Siap. 4 orang. Di lantai 2 di ruang kerja. Di rumah mana? Di rumah Saguling. Rumah Saguling ya. Siap. Terima kasih yang mulia, cukup. Saudara terdakwa, saudara saksi, mohon maaf. Saudara saksi pernah membawa terdakwa Ferdi Sambo untuk main bulu tangkis? Pernah Bapak. Kemana? Biasanya setiap Selasa sama Jumat itu di Polda Metro yang mulia. Selain itu, Kalau di luar itu belum pernah saya. ke Sawangan? Ke Sawangan belum pernah. Belum pernah. Belum pernah Bapak. Mau keluar ke Depok, apakah selalu melewati rumah Duren 3? Kalau selalu saya tidak bisa memastikan yang mulia. Tapi untuk jalur bisa lewat kiri, juga bisa lewat kanan lewat Duren 3. Selalu melewati rumah Duren 3. Siap. Baik, silahkan penasihat hukum. Dua orang ya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia.